istilahnya overload. Kita setiap hari sampah yang masuk itu kisaran 200 sampai 220 ton setiap harinya. Mungkin harapan saya ya untuk di TPA ini kita itu udah overload, overkapasitas. Kita perlunya perluasan tanah TPA untuk zona buang sampah baru. Ditambah lagi kita kondisi alat berat kita punya 2 alat berat, ekskavator 1 sama bulldozer 1. Itu juga udah sering rusak gitu. Jadi kita perlu penambahan alat berat dan perluasan lahan TPA untuk pembuangan sampah baru. Betul, saya lewat di Jalan Baru Ciniru, kondisi asap juga sudah menyebar ya di desa-desa dan di jalan cukup parah. Dan tentunya saya sebagai anggota DPR RI prihatin dan langsung meninjau ke lokasi, dan saya melihat gerak cepat dari anggota TNI, Polri, serta Damkar yang sudah bekerja. Tentunya TPS Ciniru yang luasnya 5,5 hektar ini sudah overload, sudah sangat harus ditangani secara serius, secara sungguh-sungguh, jangan sampai memiliki dampak yang negatif untuk kesehatan masyarakat dan sekitarnya. Dan tentunya kebakaran ini cukup besar ya. Dan tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim, BPPD, ya agar butuh bantuan-bantuan truk. Selain adanya truk damkar, juga ada BPPD serta dari bantuan dari Yonif, dari Kodim, supaya dikerahkan. Bagaimanapun asap ini harus segera diatasi secepat-cepatnya, dituntaskan secepat-cepatnya. Jangan sampai masuk di asap ini bisa memengaruhi pada kesehatan masyarakat. Residivis dengan perkara yang sama. Kronologis kejadian merupakan guru ngaji yang kerap kali, kemudian dari beberapa kegiatan pengajian yang dipimpin oleh saudara terlapor rilis terkait dengan hasil pengungkapan perkara Dusun Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Dan TS, kemudian tersangka yang sudah kita amankan yaitu dengan kemudian uang pecahan 10.133 lembar, kemudian uang pecahan 2.136 lembar, dan 1.000 atau 1.000-an 135 lembar. Kemudian nah ini uang palsunya memang betul-betul menyerupai asli. Nanti akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan tempat pembelian uang. Untuk jumlah uang asli sebetulnya persis seperti ini komposisinya, namun jadi tindakan, jadi akan sisa ini. Hanya dia mempersiapkan betul-betul sama persis dengan jumlah dan dan yakin. Kemudian dibungkus kayak ini. Praktekan. Nah, setelah ditaruh uang di dalam sini, kemudian ditaruh Al-Quran di atas ya. Tunainya itu untuk dikumpulkan, kemudian dibungkus dengan kain merah dengan tulisan Arab, kemudian terlapor menyuruh untuk
mengambil 2 buah piring dan meletakkan bungkusan tersebut di atas piring. Kemudian setelah korban ataupun pelapor meletakkan sejumlah uang tersebut, di mana jumlah uangnya adalah total adalah 100, hampir 100, kurang lebih 105.300.000 rupiah, dan berpesan kepada pelapor untuk bungkusan uang tersebut dibuka setelah 3 hari. Kemudian bungkusan tersebut harus ditinggalkan. Nah, setelah beberapa saat, kemudian korban merasa curiga dengan hal tersebut. Kemudian beberapa jam setelah meletakkan uang tersebut di atas piring di suatu tempat itu, kemudian korban beserta dengan suaminya membuka bungkusan tersebut. Ternyata yang diketemukan adalah 1 ikat uang palsu, yang mana uang asli yang dibungkus terlebih dahulu itu sudah dibawa kabur oleh terlapor ataupun Guswe tersebut. Iya, secara kondusif. Setelah uang 105.300.000 itu dibalut dengan kain yang sudah disiapkan oleh si tersangka, korban pada saat itu meninggalkan lokasi untuk ke kamar mandi, untuk ke belakang. Nah, pada saat proses itulah si Gus W ini atau si tersangka ini menukar uang yang sudah disiapkan itu. Nah, pada saat proses penukaran itu, korban itu sempat melihat Gus W ini merogoh bagian dalam bajunya Gus W ini atau tersangka. Nah, disitulah muncul kecurigaan dari korban. Setelah Gus W meninggalkan rumah korban, sesaat setelah itu korban membuka bungkusan yang tadinya bungkusan itu disampaikan oleh tersangka Gus W dibuka dalam 3 hari. Namun karena curiga, korban membuka, kemudian ditemukan ternyata memang uang yang tadinya asli yang diambil dari bank berubah menjadi uang mainan yang tentunya itu sudah disiapkan oleh Gus W sehari sebelum datang ke rumah korban. Gini, kan ini tas saya taruh di perpustakaan. Nah, terus saya tinggalkan ke kantor untuk mempersiapkan untuk ruangan rapat, karena setelah itu kita mau rapat. Jadi tasnya saya simpan di sini di perpustakaan. Nah, baru saya tinggalkan di kantor. Setelah saya melakukan rapat, saya kembali ke perpustakaan. Saya lupa mengeceknya untuk mengeceknya itu dompet. Terus saya pulang, saya periksa itu tasku.
periksa tasku, ternyata dompetku tidak ada. Terus ketika tahu dompetnya tidak ada, apa yang dilakukan Ibu? Saya menghubungi partnerku, Pak, partner rekan kerjaku yang di perpustakaan di sini juga. Saya hubungi, bilang, adakah dilihat dompetku, begitu. Terus dia bilang tidak ada, saya lihat, begitu. Selanjutnya saya hubungi juga operator untuk minta tolong cekkan CCTV. Ternyata operator itu tidak koneksi sama HP-nya, jadi dia suruh saya datang besoknya, hari Minggunya itu kemarin. Dia suruh saya datang untuk cek CCTV-nya di sekolah. Tuh. Jadi kejadiannya hari Sabtu ya? Ya, kejadiannya hari Sabtu tanggal 8. Itu jam berapa? Jam 10 lewat. Ya. Kalau dari CCTV itu bagaimana nih ya kita lihat? Pernah kenal atau bagaimana? Saya nggak kenal orangnya. Berapa orang kita lihat? Sendiri, satu orang. Laki-laki nih? Ya, laki-laki pakai baju hitam. Itu kalau di CCTV dia langsung masuk ke sini atau periksa-periksa dulu atau langsung ke tas? Langsung dari saya lihat itu CCTV-nya, rekamannya, dia pas masuk di perpustakaan itu langsung menuju ke tas saya. Itu, ya. Ini sudah dilaporkan ya? Sudah. Kalau nilai kerugian tak berapa? 300.000. Berarti tidak ada HP apa cuma dompet? Iya, dompet saja. Cuman dompetnya itu sudah kembali, Pak. Sudah kembali dompetnya karena setelah saya dari cek CCTV itu pada hari Minggunya itu sekitar 10-15 menitan lah, dompetnya itu dikembalikan sama ojol. Datang ke rumah saya untuk mengembalikan itu dompet. Terus itu dompet, sisa kartunya, uangnya sudah tidak ada. Ojol sendiri mengaku dapat di mana itu? Ojolnya mengaku itu menemukan dompetnya di Urip, di depannya Unibos. Oh, karena dia lihat alamatnya, dia Alamatnya, iya, diangkat dia ke sini ya. Iya, sebelah ya. Di situ diambil langsung di. Biar nih, Nggak begini posisi awalnya. Ya. Bahwa benar adanya laporan pengaduan atau laporan informasi yang Polsek Talot terima, yang dimana pelapornya adalah Suci Ramadhani, seorang perempuan, seorang ibu guru di sekolah SD Negeri Rapokaling 167, di mana yang bersangkutan atau pelapor melaporkan tentang adanya tindak pidana pencurian yang dialaminya. Adapun barang milik korban yang dicuri adalah sebuah dompet yang ditaruh oleh korban di tas dinding miliknya. Korban yang profesi sebagai guru di SD tersebut, pada saat itu ada kegiatan di ruang guru, yang dimana sebelum kegiatan tersebut oleh korban, sebelum menyiapkan persiapan di ruang guru, oleh korban menaruh daripada tas dindingnya di ruang perpustakaan. Dan di ruang perpustakaan itu dalam kondisi tidak ada orang, namun aktivitas berjalan seperti biasanya. Nah, di dalam dompet korban tersebut, menurut penjelasan korban dalam BAW, ada identitas korban, KTP, SIM, dan STNK, dan uang tunai sebesar 300.000. Nah, setelah dikembalikan atau setelah ditemukan oleh korban dompet tersebut, isi dompet tersebut, KTP, SIM, dan STNK masih ada, namun uang tunai sebesar 300 sudah tidak ada di dompet tersebut. Kalau pelaku sendiri itu sendirian beraksi ya? Berdasarkan rekaman CCTV yang kami juga sudah dapatkan, kami juga sudah menjadikan sebagai bukti petunjuk untuk kami analisis. Tergambar dan terekam di situ hanya satu pelaku yang terekam dari CCTV, mulai dari pintu masuk gerbang sekolah sampai kepada masuk ke ruang perpustakaan tersebut, dan terekam jelas pada saat aksinya mengambil dompet tersebut di dalam tas milik korban.
aman tidak ya lain kali kalau mau menyeberang jadi karena malas itu ya ambulans ya, tapi mau dia apa kata dia bawa orang gawat darurat juga ada saya sedang bawa pasien gawat janin dan memang harus perlu secepatnya untuk ditangani. Rencana kita berangkat dari Madising ke Lasinrang. Tadi pas dikasih jalan oleh polisi, ternyata langsung ada ini anak langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil bilang lanjut mi. Banyak yang bertanya, saya jawab ini pasien gawat janin, begitu. Dan memang perlu secepatnya ditangani. Tadi sempat ada lihat apa nih di video apa bahwa dipukul dia apa semua. Kalau seperti itu wajar di jalanan seperti itu. Saya juga tidak mempermasalahkan karena tidak semuanya orang mengerti tentang bagaimana keadaannya. Alhamdulillah kondisinya tidak apa-apa. Si anak ini mengaku dia yang menyeberang tidak melihat kanan dan kiri. Mobil ambulansnya juga membawa pasien gawat darurat. Jadi tidak ada. Memang kondisi pada saat itu bagaimana sih situasinya? Ya kan namanya orang lagi karnaval, jalanan sudah ditutup, tapi karena pasiennya ini dari rumah sakit Madising Bungi bawa pasien gawat, jadi dia agak kencang. Si anak menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri, tersenggol ya, bukan ditabrak, tersenggol. Tapi aman, anaknya udah mau pulang, aman. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.